Bismillahirrahmanirrahim. La hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillah hadrati Syekh Muhammad bin Abi Bakar al-Masyhuri al-Asburi rahimahullah ta'ala ki Abdul Aziz Mansur sallallahu alaihi wasallam sumsata wa badrutin ki Abdul Hamid Anas bin Bismillah. Dan yang menjama muzim bin Sya'ab bin Sahlan jama'na ayat dan rakyat Ahmad Abdul Hamid Anas ki Abbas ki Anas ki Ilyas ya Hasan Kiliani. Ya masuk Imam Sulaiman radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis utaiki hadis ar-rabi'u kang kaping 4 wassalasuna lan 30 an Ali bin Husain saking Ali bin Husain an jaddihi saking embahe an jaddi saking embahe Husain ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa Kanjeng Rasul arba'u hisalin utawi papat pira-pira pekerti iku man utawi sapane wong iku kunna ana apa arba'u hisalin iku fi ing daleman kamula moko sampurna apa islamu islame man. Jadi ada 4 hal yang ketika seseorang itu mempunyai 4 hal tersebut maka Islamnya itu menjadi sempurna. Walau kanalan senajan ono iku mingkornihi saking pucuk rambute man ila qadamihi maring dlamane man apa khotoya pira-pira keluputan. 4 perkara yang ketika seseorang mempunyai 4 hal tersebut maka Islamnya menjadi sempurna meskipun dosanya itu mulai dari ujung rambut sampai ujung telapak kaki. Napa mawon keempat perkara niku wau asidku rupane temen ya benar temen. Asidku niku kan ya cara keterangan lintu. Dalam revisi yang lain menyatakan bahwasanya asidku teman atau benar atau sungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh itu ada 4 hal. Sungguh-sungguh dalam ucapan, bersungguh-sungguh dalam niat, bersungguh-sungguh dalam niat. Kalau dalam ucapan itu kan ya pun jelas. Yang dimaksud dari sungguh-sungguh dalam ucapan berarti sing kula kali sampeyan kenal dengan istilah jujur. Sing kula kali sampeyan kenal dengan istilah jujur. Terus napa? Bersungguh-sungguh dalam segi niat, yaitu ya kaitannya tentang masalah ikhlas, bahwasanya apa yang kita kerjakan itu adalah lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Dan yang ketiga yaitu bersungguh-sungguh dalam cita-cita. Kayak dene misalkan ada orang, kalau seandainya saya menjadi seorang pejabat maka saya akan berlaku adil. Kalau seandainya saya mendapatkan rezeki maka separuhnya akan saya sedekahkan dan seterusnya. Niku yang ketiga. Dan yang keempat yaitu adalah bersungguh-sungguh dalam segi menepati janji. Bersungguh-sungguh dalam segi menepati janji. Nah, niku asidku. Jadi sidqu fil lisan, sidqu fil niat wal iradah. Sidqu fil lisan dalam arti ya jujur, sidqu fil niat wal iradah dalam arti ya ikhlas
semua bentuk ibadah itu lillahi ta'ala. Kemudian sidqu fil azmi, jadi sungguh-sungguh dalam bentuk cita-cita. Dan yang keempat yaitu adalah sidqu bil wafa'il ahdi, itu bersungguh-sungguh dalam menepati janji. Niku yang pertama, as-sidqu. Wasyukru lan syukur. Syukur niki syukur hakikat daripada syukur kepada Gusti Allah itu adalah hakikat mempergunakan nikmatnya dalam hal-hal yang disukai atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku sing maknane syukur. Jadi tidak hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah tok, tetapi ya juga dengan arkan, dalam arti dengan diaplikasikan, dibuktikan dalam anggota badan. Jadi idza istamala ni'matahu fi mahabbatillah, ketika menggunakan nikmat yang telah diberikan Allah dalam hal yang dicintai oleh Gusti Allah. Lah pertanyaan ini ya, apa saja yang dicintai oleh Gusti Allah? Nah, untuk mengetahui apa saja yang dicintai Gusti Allah itu ya caranya ada dua. Yaitu dengan mendengar dari ayat, hadis, napa mawon innallaha yuhibbul khoshiin, atau itu dan yang lain sebagainya dari ayat-ayat Al-Qur'an itu dengan cara mendengar apa saja yang dicintai oleh Gusti Allah. Dan yang kedua yaitu dengan cara an-nadhru aini fi hikmatillah, dari dalam arti ya apa jenenge basyiratul qalbi, jadi mengangen-angen, memikirkan, menemukan hikmah dari setiap peristiwa. Hikmahnya apa ketika dari setiap peristiwa, dari setiap penciptaan. Niku cara kita untuk mengetahui apa saja yang dicintai oleh Gusti Allah. Ya mergo kaitannya itu ya dengan masalah syukur niku mempergunakan nikmat yang telah diberikan oleh Gusti Allah pada hal-hal yang dicintai, pada hal-hal yang disukai oleh Allah. Apa istilahnya, ada hal-hal yang kadang kita itu lupa dengan nikmat yang telah diberikan Gusti Allah, karena memang ya lupa ya jenenge lupa ya kesalahan jenenge lali. Yang sering kita lupakan itu nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Itu yang pertama, itu ya nikmat iman, Islam, nikmat bahwa kita diakui Gusti Allah sebagai hambanya, itu kan suatu nikmat tersendiri, dan itu adalah nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Yang kedua yang kadang kula kali sampeyan niki lali, yaitu nikmat bahwasanya kita itu orang Indonesia. Indonesia cara diibaratkan itu kayu tongkat ditancap itu menjadi tanaman. Cara jarene sing jaba-jaba, cara Indonesia itu seperti pulau emas, dalam arti ya apapun bisa diperoleh teng Indonesia mriki. Dan yang ketiga yaitu adalah nikmat kita sebagai orang NU. Kenapa kok kita harus bersyukur teman oleh dadi wong NU? Yang pertama yang mergo wong NU iku ulamane akeh, kiyaine akeh, cara gandolan iku ya gandolane ya penak. Dalam arti ya penak iku mergo kiyaine akeh.
ketika ada salah satu perbedaan pendapat antar kiai, jarene kiai A iku ngeten, jarene kiai B yang ngeten, itu ya bukan untuk mempersulit kita tetapi untuk mempermudah kita. Cara kangelan kok melu kiai kono ya melu kiai liyane, wis tinggal penak. Iku enake dadi wong NU niku sing jelas, sing jelas yang sering kita alami. Ya sering bisa nih sing kayak modele ketika terjadi yang biasanya teng kampung-kampung niku enten arisan kurban, ngoten niku arisan kurban niku kan ya jadi pertanyaan, niku arisan kurban niku termasuk nazar napa mboten. Kalau seandainya dikatakan nazar berarti yang mendapatkan arisan nanti tidak mendapatkan daging korban. Mergo kalau nazar itu orang yang bernazar atau orang yang berkorban nazar itu tidak diperbolehkan memakan daging korban. Ini salah satu pendapat bahwasanya arisan korban yang biasa enten teng kampung-kampung itu dikatakan sebagai nazar. Tapi ulama yang lain menyatakan bahwasanya itu bukan termasuk nazar, mergo nazar niku ya harus ada barangnya. Ya saiki wedhuse durung ngono, cetas masih patungan, cetas masih arisan, berarti bukan termasuk nazar. Kalau seandainya ulamanya itu cuma satu yang berpendapat bahwasanya itu nazar, ya arisan kurban yang gak bakal melaku, arisan kurban gak bakal melaku. Ya apa kurban tapi kok gak melu, gak oleh mangan gak oleh mangan dagingnya, malah jadi masalah ngoten niku. Akhirnya malah gak ono sing kurban. Nah untungnya ya kiai NU iku ya akeh, siji gak ngolehno, sing liyane niku memperbolehkan, ya tinggal melu sing memperbolehkan. Niku nikmate dadi wong. Yang keempat yang kadang kula kali sampean niku lali bersyukur, yaitu adalah kula kali sampean iki sebagai santri. Alhamdulillah temen kula kali sampean sebagai santri. Nah jenenge santri niku ya cara dawuhe Mbah Hasyim niku sapa sing ngrambut, siapa yang merawat NU iku tak akoni sebagai santriku. Jadi ya cara ningali saking dawuhe Mbah Hasyim ngoten niku ya berarti yang gak perlu montok, sing penting dadi pengurus NU lah, dadi santrine Mbah Hasyim. Beres penak malah. Ya niku 4 hal yang kadang kula kali sampeyan niku lali bersyukur. Yang pertama iku bersyukur iman Islam diakoni sebagai kaulane Gusti Allah. Yang kedua lali bahwa kula kali sampeyan iki sebagai wong Indonesia. Istilahnya ya apa iku cara lagune niku karo lagune lali, bisa lagune Kus-Plus niku lali. Kemudian yang ketiga yaitu bersyukur sebagai orang NU, dan yang keempat yaitu bersyukur sebagai santri. Karena mergo sering kula kali sampeyan niku lali oleh bersyukur, ya akhirnya ya galau terus. Cara ningali ayat Al-Qur'an niku kan ya masalah syukur niku kan ya cara gampangane ngomong iku ayat yang menjelaskan masalah syukur iku kan ekstrim. Dalam arti ya secara keras lah. La in syakartum la azidannakum, cara awakmu, kalau awakmu iku kalau seandainya kamu itu bersyukur ya tak tambahi. Wala in kafartum, cara gak gelem syukur, inna adzabi lasyadid, tenono siksaku iku pedih. Iku kan cara kan ancaman niku ya kan pol-polan. Ancaman niku
pol-polan. Cara syukur tak tambahi, cara gak syukur ditenono siksa iku pedih. Wah, niku kan yo ekstrem keras. Nah, niku kalau sampean ki sering galau-galau ngoten niku ya bentuk siksa kan ya galau barang niku. Bentuk siksa niku bentuk galau. Iku ya mergo lali bersyukur. Wal haya'u lan sifat isin. Sing nomor 3 yaitu adalah sifat malu. Sifat malu di sini yang dimaksud itu adalah sifat malu ketika meninggalkan ibadah mari Gusti Allah, ninggalno salat krasa isin, ninggalno zakat iku isin, dan malu ketika melakukan maksiat. Jadi melakukan maksiat isin, nanti kalau seandainya dipermalukan gimana, keweruan misalkan gampang-gampangan kaya dene maling, pencuri ngoten niku, pas gilirane keweruan ngoten niku kan ya malah ya di sini dikepuki barang. Jadi ku malu yang di sini maka al haya'u minal iman. Al haya'u rasa malu itu sebagian daripada iman. Yang dimaksud itu adalah malu ketika meninggalkan perintah Gusti Allah dan malu ketika kualik ya. Malu ketika meninggalkan perintah Gusti Allah bener dan malu ketika melakukan maksiat maring Gusti Allah. Niku yang dimaksud sifat malu atau al-haya'u minal iman. Bukan berarti cara misalkan sampean ngoten niku kemudian disuruh maju kemudian malu-malu, iku si malu-malu kucing jenenge. Malu-malu kucing. Engkon malah dalili al-haya'u minal iman. Ya gojlok berarti sempet ngono iku. Semprul jadi malu-malu yang di sini. Ya wa husnul khuluqi lan baguse pekerti. Wa husnul khuluqi lan baguse pekerti. Yang keempat yaitu adalah baiknya budi pekerti ataupun akhlakul karimah. Mergo bagaimanapun juga Kanjeng Nabi nika le ngendika bu'istu li utammima makarimal akhlak. Jadi saya diutus itu karena untuk menyempurnakan akhlaknya. Kalau cara berbicara masalah akhlak ya luas. Ya, tinggal secara global itu ya akhlak pada orang yang lebih muda, akhlak kepada sepantaran, akhlak kepada yang lebih tua, akhlak kepada akhlak sebagai kaulane Gusti Allah, sebagai hambane Gusti Allah dan yang lain sebagainya. Akhlak sebagai kaulane Gusti Allah ngoten niku ya wis gak riya, gak sombong, gak iku wis kaitan. Jadi makna niku ya luas. Jadi niku 4 hal. Ketika seseorang itu mempunyai 4 hal tersebut, maka Islamnya sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi